Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan terambil dari Matius pasal yang ke-26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Saat ini kita sudah masuk kepada Minggu Pasion yang terakhir, dan esok hari semua umat percaya akan mengenang kembali akan karya Kristus di kayu salib, di mana beberapa ribu tahun yang lalu Ia menderita, mati demi keselamatan umat yang dikasihinya. Tentu perenungan ini bukan membawa kita kepada kesedihan yang tanpa alasan. Namun peristiwa itu akan membawa kita untuk belajar hidup seperti Yesus dalam menghadapi masa-masa sulit dan penderitaan. Keadaan yang sedang dihadapinya saat itu sangat tidak menyenangkan. Tetapi ia tidak terpengaruh dengan keadaan yang ada. Yesus mempercayakan situasi yang sulit itu hanya kepada Bapa di sorga. Ketika Yesus dan murid-muridnya berada di Taman Getsemane, Yesus tahu bahwa waktunya tidak berapa lama lagi. Dengan kerendahan hati ia sujud berdoa agar tetap setia dan taat dalam menjalani kehendak Bapa. Mengapa kita perlu berjaga-jaga? Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi setiap saat di depan kita. Itu sebab kita perlu mempersiapkan diri. Jikapun suatu saat hal yang sulit akan terjadi, kita telah mempersiapkan diri dalam menghadapinya. Iman kita dikuatkan dan dipastikan kita tidak akan jatuh ke dalam pencobaan. Tentu tidak hanya berjaga-jaga, namun yang tidak kalah pentingnya dari semua usaha adalah berdoa. Sobat Kairos, berjaga-jaga dan berdoalah supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Inilah peperangan rohani yang Yesus dan murid-murid alami, yakni pertempuran antara perasaan dan iman yang harus dimenangkan. Yesus sungguh-sungguh bergumul, tetapi taat dalam menjalani salib. Kita semakin paham bahwa doa bukanlah sekedar alat untuk memuaskan hawa nafsu kita, tetapi melalui doa kita dimampukan untuk menerima kehendak Tuhan. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan, dalam menjalani kehidupan ini, kita tidak hanya menerima dan menikmati hal-hal yang mudah, indah, dan menyenangkan. Tetapi kadang kita juga menghadapi hal-hal yang rumit dan menegangkan. Karena itu berdoalah senantiasa. Dengan berdoa kita memohon kekuatan dari Tuhan dalam menghadapi tantangan hidup. Ada banyak orang yang telah menikmati kemenangan dan sukacita karena hidup dan mengimani doanya. Demikian juga bahwa banyak yang gagal, frustasi dan kecewa karena tidak mengimani dan mengandalkan doa dalam hidupnya. Dengan berdoa kita akan menyadari bahwa kita tidak hidup dan berjuang sendirian. Tetapi ada Allah yang berkenan setia bersama kita dalam segala situasi hidup yang kita jalanin. Melalui doa kita akan mendapatkan kekuatan, kesegaran, dan kemenangan. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam
satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi Kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi. Mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas, horas.